Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Di antara berjenis makhluk halus, ada satu dari golongan jin yang memiliki kemampuan khusus dalam mencuri uang. Bentuk fisiknya mirip anak kecil dengan kepala pelontos, dan mempunyai karakter juga seperti layaknya anak-anak, yaitu suka bermain dan usil. Sosok ini dikenal dengan nama Tuyul. Hanya sang majikan dan orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan khusus yang bisa melihatnya. Banyak yang mengungkapkan jika sosok tuyul ini ahli dalam menghilang, tapi tidak memiliki kekuatan untuk berubah wujud, tidak seperti makhluk gaib lain yang bisa berubah-ubah bentuknya. Sepanjang kawasan Asia Tenggara, sosok yang mirip tuyul ada di Malaysia. Orang Melayu menyebutnya dengan nama toyol. Hanya saja umur toyol ini lebih muda daripada tuyul yang ada di Indonesia. Kemudian di Filipina ada Tianak, yakni makhluk gaib kecil dan botak, namun tidak mencuri. Dalam kisah yang berkembang, asal muasal nama tuyul ini berasal dari wilayah Korea Selatan, yang mana pada masa dahulu ada mitologi makhluk yang sama persis, termasuk kepandaiannya dalam mengambil uang secara gaib. Sosok ini dikenal dengan sebutan Doyeol. Dalam sejarahnya, di tahun 1920 hingga 1935, terjadi sesuatu hal yang menghebohkan dunia, yaitu krisis ekonomi besar-besaran yang berawal dari Amerika Serikat hingga ke seluruh dunia. Krisis ini dikenal dengan Black Tuesday. Jika dirunut, ini adalah dampak dari Perang Dunia ke-1. Di Indonesia, krisis itu disebut dengan Malaysia. Sebelum krisis itu terjadi, Indonesia adalah salah satu negara eksportir kopi terbesar di dunia. Bahkan 80% kopi yang ada di Eropa saat itu bersumber dari Indonesia. Tidak hanya kopi saja, karet dan tebu juga pernah menjadi primadona pada masanya. Indonesia menjadi salah satu penghasil sumber daya yang paling memukau di masa lampau, walaupun waktu itu namanya masih Hindia Belanda. Di tahun yang sama, berdatangan orang-orang Jepang ke wilayah Indonesia yang mengaku sebagai pengusaha, namun hanya kedok sebagai agen mata-mata. Memang pada akhir tahun 1800-an, Jepang mengalami restorasi Meiji, yang mana mereka bertekad membalas kekalahannya dari orang-orang Barat. Tentu saja dengan menjadi negara kolonial, dan menjadi negara industri yang kuat untuk bisa mengimbangi negara-negara Barat. Dan untuk menjadi negara industri di masa itu, wajib memiliki tanah jajahan. Di awal tahun 1900-an, Jepang sudah mulai cari gara-gara ke wilayah Korea dan Manchuria. Hingga di tahun 1920-an, Jepang masuk ke Indonesia sebagai mata-mata. Bahkan ketika itu, perwakilan pemerintah Jepang tidak segan-segan mendatangi pemerintah Belanda untuk membantu pembangunan infrastruktur. Tentu saja tujuannya untuk memata-matai. Ketika orang-orang Jepang berbaur dengan masyarakat di Indonesia, terjadi percakapan tentang Doyeol. Jepang yang pernah mencari gara-gara di Korea membicarakan tentang budaya di sana, dan salah satunya adalah tentang sosok makhluk mitologi yang ramai diperbincangkan, yakni Doyeol. Secara kebetulan, pada masa itu di wilayah Jawa sedang gencar tentang pencurian barang berharga maupun uang secara gaib. Saksi yang melihat pencuri gaib menceritakan jika sosoknya adalah anak kecil berkepala pelontos dan hanya memakai kain sebagai penutup alat kelamin. Sebelumnya, sosok ini disebut sebagai setan gundul.
Namun karena sosok setan gundul ini diyakini tidak memiliki badan dan hanya suka usil saja, maka disematkanlah nama Doyol, yang kemudian disebut sebagai tuyul. Ada banyak mitos terkait asal-usul kemunculan tuyul tersebut. Salah satu mitos yang paling dipercaya adalah tuyul ini berasal dari janin yang meninggal saat dilahirkan. Ada pula mitos lain yang menyebutkan jika berasal dari janin yang digugurkan oleh ibunya. Setelah janin dibuang atau dikubur, makhluk astral ini akan muncul dan berperilaku layaknya anak-anak. Kemudian oleh orang-orang beraliran sesat, sosok ini dimanfaatkan untuk berbuat jahat. Tuyul pun dimanfaatkan untuk mengambil uang termasuk barang berharga lain. Mitos lain menceritakan, jika ingin memiliki tuyul secara turun-temurun, maka harus melakukan ritual mandiri. Caranya adalah dengan mencari tanggal kematian dari seorang bayi yang meninggal dalam kandungan. Kemudian menyediakan air pancuran, janur kuning 3 helai, rambut 9 helai, dan 1 gentong air dengan menyalakan lilin di atasnya. Setelah itu, memasukkan kepiting air tawar di dalam gentong. Selanjutnya, duduk bersila dengan telanjang di depan gentong air berisi air yang sudah ada kepiting, sementara air dari pancuran terus mengucur. Setelah itu, membaca mantra. Tak cepake dolananmu, tak sogati pekarepanmu. Brengnya dadi anakku. Aja nesu, aja mlayu, yen ora padha karo kekarepanku lan kekarepanmu. Iki aku sing arep dadi bapakmu. Tak cepake dolananmu, tak sogati pekarepanmu. Brengnya dadi anakku. Aja nesu, aja mlayu, yen ora padha karo kekarepanku lan kekarepanmu. Iki aku sing arep dadi bapakmu. Mitos selanjutnya menyebutkan, jika asal-muasal tuyul adalah dari jenazah anak-anak yang dibangkitkan dengan ilmu hitam. Setelah itu, sosok tuyul ini pun bisa diperjualbelikan. Siapa saja yang membutuhkan harus menembus dengan harta yang tidak sedikit. Makin hebat seorang dukun, maka mahar yang dibayarkan akan semakin mahal pula. Seseorang yang membeli tuyul akan melakukan sebuah ritual kerjasama, dan sang dukun akan membantu sebuah ritual itu dari awal hingga akhir. Setelah ritual selesai, tuyul ini pun akan mengikuti pemilik barunya. Adapun syarat yang wajib adalah menyediakan tumbal dari keluarga perempuan untuk menyusui tuyul. Sang tuyul hanya makan dari susu ibunya dan tidak bisa diwakilkan. Makanan tuyul merupakan darah yang diperoleh dari menghisap payudara, atau bisa juga melalui ibu jari kaki. Apabila sang tumbal tidak mau menyusui tuyul, itu artinya sudah melanggar kontrak yang berakibat tuyul marah. Seluruh harta yang pernah diambilnya pun dimusnahkan. Selain itu, kemungkinan terburuk adalah sang majikan akan meninggal secara tidak wajar. Konsekuensi lain adalah akan miskin sampai 7 turunan, karena diyakini dari aliran rezeki 7 turunannya itu sudah diambil oleh orang tuanya. Sedangkan kontrak yang berjalan antara majikan dan tuyul akan habis hanya jika sang majikan meninggal dunia. Tuyul yang sudah diadopsi tidak lantas sembarangan mengambil uang. Akan tetapi uang yang diambil sesuai dengan nominal kontrak di awal. Misalkan majikan membayar dukun dengan perjanjian uang 100.000, maka nantinya sang tuyul akan mengambil uang 100.000 saja, bukan uang dengan nominal yang lain. Adapun menurut Islam, asal-usul tuyul diketahui merupakan penemuan Azazil, putra iblis yang sangat liar dalam hal penelitian. Dengan memanfaatkan penjelasan dari kitab suci Al-Quran tentang proses regenerasi manusia, yaitu sperma, kemudian segumpal darah, segumpal daging, hingga sempurna dengan otak dan lainnya. Selama 1370 tahun, Azazil putra iblis mengamati darah yang gagal menjadi tubuh manusia sempurna.
Hingga akhirnya Azazil telah berhasil menciptakan satu makhluk sebagai anak buah barunya. Sosok ciptaan Azazil ini berasal dari segumpal darah atau segenggam daging, hasil dari aborsi anak-anak manusia yang penuh dosa. Janin yang belum memiliki roh ini kemudian diisi oleh para jin dan setan dari kelompok Azazil, yang tujuannya untuk menyasarkan orang-orang yang mengalami masalah ekonomi. Makhluk itulah yang kemudian dikenal dengan nama tuyul. Bagi manusia yang lupa pada Tuhannya, tentu akan sangat tergiur pada kemampuan tuyul dalam mencuri uang. Dengan bantuan hantu kepala botak ini, dijamin akan bebas dari hutang dan menjadi cepat kaya. Di Indonesia, ada orang yang memiliki pandangan khusus tentang orang-orang yang memelihara tuyul. Ciri-cirinya pun bukan menjadi rahasia umum lagi. Di antaranya adalah, kalau makan malam biasanya selalu disisakan, dan juga tidak boleh mencuci tangan setelah selesai makan. Tujuannya adalah untuk dijilati tuyulnya saat hendak tidur. Ciri berikutnya adalah, sang majikan tuyul sering berjalan dengan kedua tangan di belakang punggung, seolah-olah dia sedang menggendong sesuatu, dan sering berkeliling kampung atau komplek guna melakukan survei lokasi untuk rumah calon korbannya. Menurut cerita, sebenarnya ia sedang menggendong tuyulnya. Dan ciri yang lain adalah cat rumah yang memelihara tuyul banyak warna. Karakternya yang seperti anak-anak membuat tuyul menyukai warna-warni. Dan biasanya di kamar sang majikan ada sesajen yang digunakan untuk ritual. Dengan ciri-ciri tersebut, orang-orang di sekitar yakin jika harta melimpah yang dimiliki adalah hasil dari campur tangan tuyul. Sedangkan untuk menangkal tuyul, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah 1. Sebisa mungkin untuk tidak menyisakan makanan di piring atau membiarkan makanan terbuka di malam hari. Hal itu akan mengundang kehadiran sosok tuyul yang lewat mencari mangsa. Secara fisik, makanan tersebut terlihat tetap utuh, namun sebenarnya telah dijilati dan dihisap saripatinya oleh si tuyul. Cara kedua adalah, ada baiknya jika memelihara kepiting air tawar di wadah atau akuarium. Seperti layaknya anak-anak, tuyul sangat menyukai mainan. Dan kepiting air tawar adalah salah satu mainan favorit tuyul. Ketika masuk ke dalam rumah, maka dia akan asik bermain dengan kepiting tersebut, sehingga lupa tugasnya untuk mencuri uang. Cara yang ketiga dalam menangkal tuyul adalah dengan meletakkan bawang putih dan jahe di dekat uang ataupun perhiasan. Dipercaya jika mencium aroma bawang dan jahe, tuyul akan memilih pergi daripada mengambil uang di depan matanya. Bisa juga meletakkan cermin dan jarum di sisi uang. Pada saat melihat cermin, tuyul akan terkejut melihat wajahnya sendiri. Sedangkan cara keempat dalam menangkal tuyul adalah jangan menaruh patung di dalam rumah, karena jin menyukai bahkan bisa menjadikan patung itu sebagai rumahnya. Namun sebagai orang yang beragama dan beriman pada Tuhan, hal utama dan cara yang paling baik adalah tetap berpegang teguh dan hanya meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak rajin beribadah, rumah akan dipenuhi aura negatif dan membuat serangan-serangan gaib mudah masuk rumah, termasuk sosok tuyul ini.